Shelley adalah putri bungsu dari 3 bersaudara dan dia sangat dekat dengan orang tua dan saudara perempuannya. Bakat Shelley pada seni sudah tampak sejak usia dini. Dia pun mendapat beasiswa masuk Institut Seni Dallas setelah meraih posisi keempat dalam kontes seni nasional. Pada saat kematiannya, dia masih berada di tahun keduanya. Shelley tinggal di sebuah apartemen di dekat kampusnya. Pada 10 September 2009, kedua orang tua Shelley, Sam dan Cynthia, mencoba menelpon putri-putri mereka. Hanya 2 yang menjawab, sedangkan si bungsu yaitu Shelley tidak merespon. Sampai esok harinya, Shelley masih belum menghubungi keluarganya. Mereka pun mencoba menghubungi pihak sekolah, dan dari sanalah mereka tahu kalau Shelley tidak masuk. Teman sekamar Shelley yang bernama Olvera bersedia pulang untuk mengecek kamar Shelley. Olvera memasuki apartemen dan memanggil-manggil Shelley. Ketika dia masuk kamar Shelley, tampaklah dia di tempat tidurnya bersimbah darah. Dia pun segera menelpon polisi. Shelley dinyatakan meninggal. Penyebab kematiannya adalah ditikam lebih dari 40 kali, kebanyakan di bagian leher dan punggung. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa atau tanda-tanda perampokan. Polisi menyimpulkan Shelley dibunuh oleh seseorang yang dikenalnya. Pihak sekolah menghubungi keluarga Shelley tanpa memberitahu lebih banyak informasi. Kedua orang tuanya bertanda tanya besar seputar apa yang telah menimpa putri mereka. Yang membuat polisi heran, tidak banyak perlawanan yang dilakukan Shelley. TKP benar-benar berantakan dan brutal. Polisi pun menduga Shelley diserang saat dia sedang tidur. Ada bercak darah yang ditemukan di wastafel, kamar mandi, dan bak mandi. Menurut polisi, pembunuhnya sangat berhati-hati dan berusaha menghilangkan jejak. Saat diperiksa laptopnya, tampak Shelley mematikannya pada pukul 6 pagi dan teman sekamarnya, Olvera, mengatakan Kamis pagi itu Shelley keluar sekitar jam 9. Waktu kematian Shelley diperkirakan pada jam 9 pagi dan pada jam Olvera mengecek kamar Shelley. Pemeriksa medis menemukan sesuatu yang aneh pada tubuh Shelley pada saat otopsi. Di lengannya ada sesuatu berwarna biru yang kemudian dibawa untuk diuji lebih lanjut. Polisi pun segera menginterogasi Olvera karena dia teman sekamar Shelley dan punya akses ke dalam apartemen. Selama interogasi yang intens, Olvera tidak pernah mengubah ceritanya. Dia mengatakan Shelley adalah temannya dan dia tidak punya alasan untuk menginginkan kematiannya. Polisi menyimpulkan bahwa Olvera tidur di apartemen pada Kamis malam saat Shelley sudah meninggal. Menurut Olvera, tidak aneh kalau mereka tidak bertemu setiap hari. Olvera pun dibebaskan dari tuduhan. Dari Olvera, polisi tahu kalau Shelley punya pacar bernama Nathan yang tipenya agak tertutup. Menurut Olvera, Shelley dan Nathan sudah 2 bulan berpacaran. Mereka biasanya bermain video game, nonton film bersama, tetapi jarang menunjukkan cinta di antara keduanya. Ibu Shelley mengatakan beberapa minggu sebelum dia meninggal, Shelley mengatakan akan putus dari Nathan. Polisi sekarang memiliki motif dan tersangka untuk kasus mereka ini. Nathan pun dibawa ke kantor polisi untuk interogasi. Polisi menanyai Nathan apa yang diketahuinya tentang kematian Shelley.
Dia menjawab kalau dia tahu Shelley ditemukan di tempat tidurnya, dan dia juga tahu kalau leher Shelley disayat. Polisi menanyainya di mana dia berada saat pembunuhan itu terjadi. Dia mengatakan ibunya menurunkannya di sekolah jam 9 pagi dan dia mengerjakan PR di sekolah, lalu belajar di kelas sampai jam 3 sore. Polisi memeriksa tubuh Nathan karena ada cedera. Di dadanya tampak ada goresan-goresan, tetapi menurutnya dia melukai diri sendiri. Nathan mengatakan dirinya tidak bersalah. Dia bersedia memberikan DNA untuk diuji. Polisi mulai menggeledah apartemennya. Di dalam apartemen, polisi mendapati sekotak pisau yang dikoleksi Nathan. Mereka juga menemukan tas yang tampak ada noda merah di dalamnya. Nathan mengatakan tas itu tidak ada di kamar mandinya saat pembunuhan itu terjadi. Dia bahkan menuduh polisi yang menaruhnya di sana. Dia menyuruh polisi menghentikan pencarian dan dia meminta pengacara. Bercak di tas sudah diuji dan hasilnya positif, itu darah Shelley. Polisi meminta Nathan kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nathan datang bersama pengacaranya. Nathan memberitahu polisi bahwa dia punya alibi dan inilah yang membuat polisi tercengang. Nathan mengatakan kalau dia punya teman sekamar bernama Daniel, 26 tahun. Nathan juga memberitahu polisi kalau Daniel bisa masuk ke kamar mandinya. Dia mengatakan Daniel tukang mengatur dan cemburu berat dengan hubungannya dengan Shelley. Nathan yakin Daniel mencintai dirinya karena dia juga bisa berkata, "Aku melakukan ini karena aku mencintaimu," kepada Nathan. Banyak teman Nathan dan Shelley yang mengatakan tampaknya hubungan Nathan dan Daniel lebih dari sekedar teman. Mereka juga mengatakan kalau Shelley sebenarnya tahu kalau Daniel tidak menyukainya dan sikap Daniel aneh terhadap Shelley. Daniel pasti marah kalau Shelley dan Nathan tidak mengajaknya berkencan. Polisi meminta Daniel datang interview. Daniel kini menjadi incaran polisi. Saat polisi menanyakan keberadaannya pada hari pembunuhan, dia mengatakan sedang belanja ke Walmart untuk membeli sabun dan pewarna rambut. Polisi segera mendapatkan rekaman CCTV di Walmart yang dimaksud. Daniel tampak dalam rekaman pada jam 10.12 membeli sabun, pewarna rambut, dan sarung tangan lateks berwarna biru. Sarung tangan biru sangat mirip dengan bahan yang ditemukan di lengan Shelley. Sampel sarung tangan yang mirip dengan yang dibeli Daniel diuji, dan ketika dibandingkan dengan yang ditemukan di tubuh Shelley, ternyata sangat mirip. Polisi juga mengetahui dari Olvera kalau pada Kamis pagi, Daniel tidak henti-hentinya mengirim SMS kepada Shelley. Sekitar 13 SMS didapatnya dari Daniel antara jam 10.30 sampai 10.37 dan SMS Daniel berhenti selama 1,5 jam. Olvera mengatakan kepada polisi bahwa baru-baru ini Daniel meminjam mobilnya dan dia tahu di mana kuncinya. Polisi yakin kalau Daniel menduplikat kunci apartemen yang menjelaskan kenapa tidak ada tanda-tanda masuk paksa ke kamar Shelley. 2 bulan setelah Shelley terbunuh, Daniel ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Pada 1 November 2011, Daniel diadili. Polisi dan kejaksaan memiliki catatan kekerasan yang dilakukan Daniel. Sebelumnya, Daniel pernah mengancam seseorang dengan menggunakan pisau. Pembela mengatakan bahwa Nathan adalah pembunuh yang sebenarnya dan Daniel telah dijebak, tetapi penuntut mengatakan
Nathan tidak akan sanggup membunuh karena dia adalah pribadi yang tidak bisa mandiri. Daniel dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun.